Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Indah dari Jakarta. Pak Ustadz, suami saya baru saja meninggal 21 hari ini. Saya kenal almarhum dari zaman putih abu-abu, Ustadz. Sampai saya dipertemukan 26 tahun saya bersama, 16 tahun saya menikah, Ustadz. Saya memiliki 2 anak. Yang pertama perempuan berumur 14 tahun, yang kedua berumur 16 tahun. 6 tahun. Kami berdua sama-sama berjuang, Ustadz, dari nol sampai Allah memberikan rezeki. Di pernikahan kami di 15 tahun, kami memiliki istana rumah yang kami bangun bareng-bareng, Ustadz. Di tahun 2003, suami menyuruh saya untuk berhenti kerja, Ustadz. Walaupun berat itu rasanya, saya berhenti untuk beliau. Saat saya pindah rumah, Ustadz, saya baru merasakan 1 tahun di rumah itu. Dan saya merasakan arti kebahagiaan sepenuhnya sebagai suami istri. Mengurus dia, mengurus anak-anak dari awal menikah. Beliau suami terbaik, Ustadz. Dia tidak pernah berubah dari pacaran sampai sekarang. Dia selalu memperhatikan saya, selalu memberi hal yang positif untuk saya. Saat awal puasa 2024, suami saya diberi sakit, Ustadz. Begitu berat karena selama saya berdamping dengan dia, alhamdulillah sehat. Tidak pernah masuk rumah sakit, Ustadz. Awal puasa beliau demam dan dia didiagnosa demam berdarah, Ustadz. Saya diberi waktu untuk 1 bulan saja, Ustadz, mengurus suami saya. Berat rasanya, Ustadz, karena saya tidak pernah mengalami ini semua. 5 Mei kemarin, suami saya dipanggil Maha Kuasa, Ustadz. Saya ikhtiar ke sini. Gimana cara saya untuk bisa tenang, untuk bisa lebih ikhlas menghadapi semua ini, Ustadz. Karena saya masih berat, hati saya masih, tiap hari saya masih nangis terus, Ustadz. Saya sebelumnya baru menepati rumah itu 1 tahun ini. Saya ikhtiar ke sini untuk minta sama Ustadz, gimana cara saya agar saya bisa tenang menghadapi semua ini, agar saya kuat dan ikhlas. Baik. Terima kasih. Terima kasih banyak Mama untuk sharingnya. Ibu, saya dan kita semua turut berduka dengan wafatnya suami ibu, betul? Saya doakan mudah-mudahan suami Allah lapangkan alam kuburnya. Allah terima iman Islamnya. Allah ampuni dosa-dosanya. Dan Allah menjadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Taman di antara taman-taman surganya. Semua kita pasti akan ketemu dengan fase yang namanya wafat atau mati. Waktu saya ditinggal oleh ibu saya dibisikin sama guru saya. Kata guru saya gini, Hilman, kamu tidak berpisah dengan ibumu. Ibumu hanya take off duluan. Maksudnya, ibumu jalan duluan. Kalau tujuannya sama adalah surga, pasti ketemu lagi. Ibumu berangkat lebih pagi, mungkin nanti Hilman akan nyusul sore atau malam. Bayangkan kematian itu seperti itu.
Jadi kalau kita berpisah dengan orang yang kita cintai, bukan berpisah. Hakikatnya orang yang kita cintai itu terbangnya duluan, take off-nya duluan. Kalau tujuannya adalah surga, pasti ketemu lagi. Maka ibu jangan katakan suami ibu mati, jangan. Suami ibu hidup, tapi hidupnya di alam yang beda dengan kita. Setuju? Kata Quran, jangan katakan orang yang mati itu mati. Bal ahya, mereka itu hidup. Hanya mereka hidup di alam yang beda dengan kita. Tolong perhatikan ke depan. Manusia itu dalam hidup setidaknya akan mengalami 12 tahapan kehidupan. Ada berapa? 12. Yang pertama alam ruh. Yang kedua alam rahim. Yang ketiga alam dunia. Yang keempat alam kubur. Yang kelima alam kiamat. Yang keenam alam dibangkitkan, yaumul ba'ats. Yang ketujuh alam dikumpulkan, yaumul mahsyar. Yang kedelapan alam ditimbangkan, yaumul mizan. Yang kesembilan alam dihitungkan, yaumul hisab. Yang kesepuluh alam diberikan pertolongan, yaumus syafaat. Yang kesebelas alam diperjalankan di sebuah jembatan, yaumus sirat. Yang kedua-belas alam ditentukan setiap amalan, yaumul akhirah. Dua tempatnya, surga dan neraka. Maka ibu, suami ibu hari ini hidup, tapi beda alam dengan kita. Doa kita untuk orang yang telah wafat. Mereka dikirimin doa sama kita, senang apa tidak? Bahagia atau tidak? Maka bunda belajar terus mendoakan suami ibu. Sungguh seseorang yang telah wafat di alam kubur sangat bahagia ketika ada kiriman doa dari orang yang masih hidup. Dan ingat, kalau tujuannya adalah surga, pasti ibu ketemu lagi nanti dengan suami ibu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, 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 amin. Suami ibu memang sudah tidak bisa lagi berdoa, tapi ibu masih bisa berdoa dan beramal. Ikhlas itu mudah diucapkan, tapi sulit dilakukan. Dan memang butuh prosesnya. Kalau ibu nanya, gimana caranya biar bisa ikhlas? Caranya adalah sibukkan dengan aktivitas. Ibu jangan rapuh, jangan sedih. Aktif taklim, sibukin dengan segala aktivitas. Sampai nanti kita pun giliran dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kelak surga menjadi tempat rumah ibu bersama dengan suami. Amin, 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 amin. Memang di dunia baru sebulan, baru setahun tadi. Setahun, baru setahun menempati rumah itu dengan suami. Tapi percayalah, kalau ibu jadi istri yang baik, jadi ibu yang baik, jaga anak-anak, jadiin anak-anak soleh, solehah. Percayalah anak-anak ibu itu nantinya akan mengangkat derajat ibu bersama dengan suami. Amin, amin, amin. Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat ibunya. Mudah-mudahan tegar dan tetap kuat dengan segala keadaan. Semangat ya bunda, tetap semangat, sibukkan diri gitu ya, jangan rapuh di rumah.